Alur cerita anime MC Overpower Isekai terbaik yang berjudul Shinka no Mishiranei Uchi ni Kachigumi Jinsei menceritakan tentang seorang anak SMA yang bernama Hiragi Seichi, yang dimana dirinya selalu dibully dan direndahkan oleh teman-temannya. Lalu suatu saat muncullah suara dewa di kelas Seichi. Dewa itu akan mengirim mereka semua ke Isekai untuk menjadi pahlawan. Dewa tersebut juga memberi mereka beberapa skill. Kemudian mereka semua diminta untuk membuat sebuah kelompok. Tetapi karena Seichi memiliki status yang rendah, jadinya tidak ada yang mau satu kelompok dengannya. Karena Seichi tak memiliki kelompok, sang dewa memberikan Seichi satu skill istimewa. Setelah itu Seichi masuk Isekai dan kini berada di sebuah hutan yang jauh dari kota manusia. Saat sedang kelaparan, Seichi secara kebetulan menemukan buah evolusi. Karena lapar jadi Seichi langsung memakannya. Seichi tak sengaja melihat ada monster monyet yang berlevel 120. Karena para monyet itu sedang mengumpulkan buah evolusi, Seichi pun mengambil semua buah itu beserta ramuan pemulih tingkat tinggi. Kemudian setelah memakan semua buah evolusi, Seichi diserang oleh salah satu monster. Beruntungnya Seichi bisa mengalahkan monyet itu dengan bau badannya. Sehingga Seichi mendapatkan drop item dan skill yang kuat. Hal ini wajar karena monster monyet itu berlevel 120. Kemudian Seichi mulai merasakan efek dari memakan buah evolusi. Dia memasuki tahap pertama dari 10 evolusi. Sehingga membuat tubuh Seichi menjadi lebih kurus dan semua statusnya meningkat. 5 bulan sudah berlalu, selama itu Seichi selalu menghadapi monster kuat di sana. Kemudian Seichi dikepung oleh para monster monyet, dan bertemu dengan gorila betina yang berlevel 775. Gorila betina itu bernama Saria. Karena Seichi kesulitan melawan Saria, Seichi jadi harus mengeluarkan jurus andalannya. Namun Saria malah jadi menyukai Seichi dan malah ingin menikahinya. Selanjutnya karena terpaksa Seichi jadi harus hidup bersama gorila. Saria menjelaskan kalau memakan 10 buah evolusi maka akan mencapai tingkat tertinggi spesies. Tapi jika memakan 11 buah maka akan langsung tewas. Sedangkan Seichi sudah memakan sebanyak 10 buah dan Saria juga sudah memakan 10 buah juga. Setelah itu Saria ingin pergi berburu makanan. Seichi memanfaatkan hal tersebut untuk bisa kabur. Di sisi lain teman-teman sekelas Seichi masih berlatih menggunakan pedang kayu. Sepertinya mereka masih lebih lemah jika dibandingkan dengan Seichi. Saat sedang kabur Seichi ketahuan dan dikejar oleh Saria. Lalu Seichi memasuki sebuah gua dan bertemu dengan monster berlevel 1500 yang bernama Xenos. Untungnya Saria melindungi Seichi, tapi Saria kini menjadi sekarat. Sehingga Seichi langsung mengamuk melawan Xenos, dan berhasil mengalahkannya dengan pedang legendaris miliknya. Berkat hal itu Xenos bisa terbebas dari dendam masa lalunya. Kemudian Saria ternyata berubah menjadi wanita yang sangat cantik. Tidak hanya itu Seichi juga mengalami fase evolusi terakhirnya dan kini dirinya menjadi lebih tampan. Kemudian muncul Tuan Domba di sana. Tuan Domba memberikan item berbentuk helm ke Seichi. Helm itu ternyata memiliki kekuatan untuk menyembunyikan aura monster Seichi. Setelah itu Tuan Domba mengirim Seichi dan Saria keluar dari hutan supaya bisa menuju kota manusia. Selanjutnya di perjalanan diperlihatkan kalau Seichi bisa dengan gampang mengalahkan Slime berlevel 88. Namun karena Seichi terus mengambil skill dari para monster, sisi kemanusiaan Seichi jadi berkurang.
sehingga Seiichi harus menggunakan jubah kamuflase untuk menyembunyikan aura monsternya, supaya tak dikira monster oleh para manusia. Kemudian Seiichi pergi ke kota kerajaan Telber. Seiichi dan Saria ingin mendaftar ke guild petualang di kota ini. Walaupun terdapat manusia-manusia aneh di sana, Seiichi tetap mendaftar di guild tersebut. Dikarenakan mereka masih pemula, jadi ada seorang petualang kelas A yang bernama Altria akan menjadi pengawas ujian Seiichi. Namun ternyata Altria memiliki keberuntungan yang buruk. Alhasil tidak ada yang mau membuat party dengannya. Sehingga di saat menjalankan ujian, Seiichi malah tertimpa bangunan. Untungnya Seiichi memiliki daya tahan yang kuat. Di sisi lain teman sekelas Seiichi masih berlatih berpedang dasar selama 5 bulan. Hal itu dikarenakan ada seorang komandan kesatria di sana yang tidak ingin melibatkan mereka ke medan perang. Sedangkan Seiichi sedang sibuk menjalankan misi untuk mengajak anjing jalan-jalan. Setelah menyelesaikan ujian dan misi mereka mendapatkan imbalan. Keesokan harinya mereka akan mengumpulkan tanaman obat, tetapi Seiichi malah bertemu dengan pasukan iblis. Walaupun Seiichi diserang oleh monster troll, ternyata Seiichi bisa menyerap kekuatan monster tersebut. Karena mengetahui kekuatan Seiichi, para pasukan iblis langsung lari kocar-kacir. Akan tetapi para pasukan iblis itu telah menyebarkan sihir teleportasi di sana. Sehingga di saat ingin melanjutkan ujian, Altria malah tak sengaja menginjak sihir teleportasi tersebut. Alhasil mereka bertiga berpindah ke labirin Dewa Naga Hitam. Lalu Altria juga terpisah dengan Seiichi dan Saria. Jadinya Altria harus bertarung dengan para monster labirin. Sedangkan Seiichi dan Saria malah mendapatkan harta karun. Dan mendapatkan sebuah item cincin kesialan dan beberapa skill. Kemudian Altria ternyata masuk ke dalam ruangan Dewa Naga Hitam yang merupakan salah satu jenderal Raja Iblis. Lalu Altria menggunakan full power untuk melawannya. Akan tetapi Altria malah mengalami kekalahan sehingga terluka cukup parah. Untungnya Seiichi dan Saria datang tepat waktu menyelamatkan Altria. Selanjutnya Seiichi mau bewan dengan Dewa Naga Hitam yang berlevel 5000. Namun di saat Dewa Naga ingin melancarkan serangan terkuatnya, Seiichi langsung menggunakan sihir air untuk menghentikannya. Tidak hanya itu, Seiichi juga menggunakan skill pedang ganda miliknya. Sampai akhirnya Seiichi berhasil membabat Dewa Naga. Setelah berhasil mengalahkan Dewa Naga, level Seiichi jadi meningkat drastis. Seiichi juga mendapatkan sebuah skill ruang dimensi, dan bisa kembali pulang dengan cepat. Setelah itu Altria sadar, kemudian dia menunjukkan kalau status keberuntungannya minus 2 juta poin. Karena itulah dirinya selalu tertimpa kesialan, beserta orang-orang di sekitarnya. Tapi Seiichi dan Saria tak memperdulikan hal tersebut. Akan tetapi Altria merasa bersalah dan memutuskan untuk pergi menyendiri. Kemudian Seiichi menemui Altria yang sedang sedih. Dan Seiichi memberikan pelukan hangat ke Altria. Lalu Seiichi menemukan solusi mengatasi kutukan Altria, yaitu dengan menggunakan cincin kesialan. Dikarenakan Altria memiliki kesialan, alhasil cincin itu menjadi cincin keberuntungan. Akhirnya Altria jadi terbebas dari kutukannya selama ini. Setelah kejadian itu membuat Altria memiliki perasaan ke Seiichi. Selanjutnya setelah kejadian sebelumnya membuat Altria selalu salah tingkah di saat bertemu Seiichi. Kemudian Seiichi ingin mencari informasi tentang dunia ini. Seiichi mendapatkan info kalau ada pahlawan yang dipanggil di suatu negara. Dengan begini Seiichi bisa mencari mereka nantinya. Kemudian sang kaisar dari kekaisaran Kaiser merasa kecewa. Karena kekuatan para pahlawan masih sangat lemah. Lalu sang kaisar berniat memasukkan para pahlawan ke Akademi Sihir Barbador. Bahkan penyihir kepercayaan sang kaisar berniat memasang gelang budak ke para pahlawan. Sementara itu Seiichi ingin belajar tentang sihir. Namun Seiichi yang hanya membalik halaman buku saja,
langsung bisa menguasai sihir di dalam buku dengan mudah. Sedangkan Altria sedang curhat tentang perasaannya terhadap Seichi dan berniat mengungkapkan perasaannya ke Seichi. Lalu Altria menemui Seichi dan langsung mengungkapkan perasaannya ke Seichi. Kemudian muncul Saria di sana. Saria menyarankan Seichi untuk menerima perasaan Altria. Karena Saria tak masalah jika pejantan kuat memiliki banyak betina, mungkin ini yang dimaksud pola pikir gorila. Akhirnya Seichi sudah memiliki 2 wanita di dunia ini. Selanjutnya ketua guild menyarankan Seichi untuk membeli kuda. Namun saat sampai di toko kuda, Seichi dapat tawaran untuk ikut piala ibu kota kerajaan. Lalu ada seekor keledai yang cukup agresif yang bernama Lulune. Seichi dapat memahami segala bahasa dan bisa berbicara dengannya. Setelah mengetahui kekuatan dari Seichi, alhasil Lulune akan melayani Seichi sebagai tuannya. Kemudian Seichi berniat ikut piala ibu kota kerajaan. Lulune jadi lebih bersemangat karena hadiah bagi juara kelima adalah ikan yang sangat langka. Sedangkan juara pertama akan mendapatkan kesempatan untuk bersama dengan Komandan Valkyrie selama 1 hari. Tapi Seichi dan Lulune hanya mengincar juara kelima. Saat pertandingan dimulai, Lulune malah kehabisan tenaga karena belum sempat sarapan. Lalu Seichi memberi Lulune buah evolusi. Alhasil itu membuat Lulune bisa lari dengan sangat kencang. Walaupun sempat dihadang oleh monster serigala, namun Lulune dapat dengan mudah mengalahkannya. Sehingga Seichi dan Lulune berhasil memenangkan piala ibu kota kerajaan. Dan Seichi mendapatkan tiket untuk bersama seharian bersama Komandan Valkyrie. Namun Lulune mengalami evolusi karena sudah memakan buah evolusi. Lulune sama seperti Saria mendapatkan wujud manusia. Selanjutnya melihat Lulune yang berubah menjadi manusia, membuat Altria tak percaya. Namun Saria menunjukkan kalau dirinya adalah gorila yang bisa berubah jadi manusia. Akhirnya Altria jadi percaya akan hal itu, lalu Altria memberikan sebuah baju untuk Lulune. Kemudian datang anggota Valkyrie untuk menjemput Seichi. Di sisi lain para petinggi Raja Iblis sedang rapat. Di antaranya ada Leia Falzar Komandan Divisi 3, Zulua Waltore Komandan Divisi 2, Selos Albarna Komandan Divisi 1, Jade Raven Komandan Divisi 6. Urus Bashu Komandan Divisi 5, Liareta Valheim Komandan Divisi 4, Kreis Ajudan Raja Iblis, Lutia Byuto Putri Raja Iblis. Lalu mereka membahas tentang seseorang yang mengalahkan Dewa Naga Hitam dan orang itu bernama Seichi. Kemudian Lutia memiliki niat untuk berdamai dengan kerajaan Wimbrook. Para petinggi setuju dengan keinginan Lutia. Namun Kreis tak setuju dengan Lutia dan berniat melakukan kejahatan. Sedangkan Seichi datang mengunjungi latihan para Valkyrie. Kemudian Seichi bertemu dengan Komandan Valkyrie yang bernama Louis Balze. Tapi enggak ada angin, enggak ada hujan, Louis langsung mengajak Seichi untuk berduel. Di saat bertarung skill Seichi malah meningkat, alhasil Seichi bisa mengalahkan Louis. Sehingga Louis ingin menjadi murid dari Seichi. Secara tak terduga terjadi sebuah insiden di sana. Ternyata raja diserang oleh seseorang assassin. Seichi pun menggunakan skill mata dunia untuk mencari assassin tersebut. Ternyata assassin itu bernama Orega Carmelia yang masih berusia 8 tahun. Selanjutnya Seichi melawan Orega dan berhasil menangkapnya. Sedangkan sang raja terkena senjata kutukan, sehingga membuat sang raja mengalami tidur panjang. Mengetahui hal tersebut, Seichi pun menemui sang raja. Lalu ada Floria Barze, sang penyihir kerajaan. Sayangnya dia tak mampu untuk menyembuhkan sang raja. Kemudian Seichi dengan menggunakan skill penciptaan membuat sebuah sihir yang bisa mencabut kutukan.
Alhasil Seiichi berhasil merubah kutukan itu menjadi kutukan kesehatan abadi, sehingga membuat sang raja bisa tersadar dan sehat walafiat. Karena telah menyelamatkan sang raja, Seiichi akan diberi hadiah. Sementara itu di sisi lain para pahlawan telah dikirim di Akademi Sihir Barbador. Tapi para pahlawan itu malah membuat kasta di sana, sehingga membuat teman-teman kepercayaan Seiichi menjadi kesal. Soalnya para pahlawan berbuat seenaknya mentang-mentang memiliki skill yang kuat. Sementara itu Komandan Zahia tak menerima para pahlawan dibawa ke Akademi Sihir. Karena ada kemungkinan para pahlawan akan berkhianat dan malah menghancurkan kekaisaran. Namun sang penyihir kekaisaran menggunakan gelang budak ke para pahlawan. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang menyerang sang kaisar. Untungnya Zahia dengan sigap melindungi sang kaisar. Di sini terungkap bahwa sang kaisarlah yang mengirim Orega untuk membunuh sang raja. Selanjutnya Seiichi bersama Louis menginterogasi Orega, dan ternyata Orega memiliki kalung budak di lehernya. Benda itu membuat Orega tak bisa melawan perintah dari penyihir kekaisaran. Karena Orega telah gagal, sang kaisar berencana akan menghabisinya menggunakan kalung budak itu. Tapi Seiichi dapat dengan mudah melepas kalung budak Orega. Setelah Orega bebas, dia menceritakan masa lalunya. Diceritakan kalau ras manusia setengah hewan ditangkap kekaisaran dan mereka dilatih untuk jadi assassin. Sehingga membuat Orega menjadi assassin yang sangat hebat. Bahkan Orega sudah menghabisi banyak nyawa dengan tangannya. Namun Seiichi menerima Orega sebagai adiknya, dengan begini Orega resmi masuk parti Seiichi. Sedangkan di tempat lain terlihat penyihir kekaisaran melakukan kong kali kong dengan ajudan Raja Iblis. Ternyata mereka berniat untuk melakukan penyerangan. Lalu tiba-tiba saja ada banyak pergerakan monster di daerah perbatasan. Karena itulah Black Paladin dan para Valkyrie akan melawan para monster tersebut. Sementara Seiichi akan menjaga sang raja. Tak lama muncul seorang penyihir terkuat bernama Barnabas. Barnabas ini adalah kepala sekolah di Akademi Sihir Barbador. Kemudian hal tak terduga terjadi, 5.000 monster muncul secara tiba-tiba di kawasan ibu kota kerajaan. Sang raja jadi panik, wajar saja karena pasukan pelindung kerajaan sedang berada di perbatasan. Rupa-rupanya ini merupakan rencana dari Kreis. Akan tetapi parti Seiichi tak bisa tinggal diam begitu saja. Mereka sudah siap untuk menghabisi 5.000 monster yang datang menyerang. Para petualang dari Guild Seiichi juga akan ikut andil dalam pertempuran ini. Bahkan ketua guild dengan barbar langsung melesat kencang menyerbu. Para anggota guild yang lain juga ikut menyerbu. Bahkan para harem Seiichi menunjukkan kehebatan masing-masing. Lalu Barnabas melancarkan sihir tingkat tinggi. Tetapi para monster itu malah muncul lebih banyak lagi. Dan ternyata monster yang muncul berkelas bos besar. Karena hal tersebut Seiichi harus turun ke medan perang. Selanjutnya diperlihatkan kalau mereka sedang terpojok menghadapi para monster. Seiichi berencana akan mengeluarkan sihir pamungkas untuk meluluhlantakkan para monster itu. Kemudian Seiichi langsung melancarkan sihir judgment. Alhasil semua monster itu rata tanpa sisa sedikit pun. Bahkan serangan itu juga mengenai Kreis yang berada di kastil Raja Iblis. Setelah itu level Seiichi jadi meningkat pesat, bagaikan seorang player yang melakukan cheat. Kemudian setelah melihat aksi Seiichi, Barnabas meminta Seiichi untuk menjadi guru di Akademi Barbador. Tidak hanya itu, Saria dan yang lainnya akan ikut bersama Seiichi. Saria dan Lulune akan menjadi murid. Sedangkan Altria menjadi guru di sana. Dan Orega akan menjadi asisten Seiichi. Sedangkan di tempat lain Kreis memiliki niat akan menyerang Akademi Sihir Barbador. Namun sayangnya di sana akan ada Seiichi yang akan menjadi guru. Kira-kira gimana reaksi teman-teman Seiichi saat mengetahui kalau orang yang dulu mereka bully akan menjadi guru mereka?
dan sudah memiliki harem yang bikin semua orang iri pastinya, dan berakhirlah alur cerita anime Shinkan no Michiranai Uchi ni Kachigumi Jinsei. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Sampai ketemu di next alur cerita.